Selamat siang anak-anak, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Setelah tadi anak-anak sudah melaksanakan bahasa Jawa dan belajar matematika, siang ini kita akan masuk ke muatan SBDP, masih di tema 2, subtema 2 ya. Kita akan belajar tentang properti tari ya, properti tari. Tema 2 subtema 2 properti tari. Kita pelajari dulu jenis-jenis tari. Jenis tari yang pertama adalah tari tradisional ya. Jenis tari yang kedua adalah tari modern. Dan yang ketiga adalah tari kreasi daerah. Jadi tari itu bisa dibagi 3, tari tradisional, tari modern, dan tari kreasi daerah ya. Selanjutnya, untuk tari kreasi daerah adalah inovasi dengan penyesuaian gerak dan properti yang digunakan agar seiring dengan perkembangan zaman dan dapat diterima masyarakat. Ya, jadi kreasi dari daerah masing-masing itu menyesuaikan gerak dan propertinya, selalu mengikuti perkembangan zaman supaya menarik masyarakat. Properti adalah salah satu unsur pendukung dalam tari. Bisa berupa benda-benda yang digunakan untuk mendukung sebuah gerakan tarian. Jadi properti itu alat ya, alat atau ya pendukung supaya tari itu bisa lebih menarik gitu ya. Fungsinya properti adalah untuk menambah keindahan tarian atau menyampaikan pesan serta makna pada suatu tarian. Di properti itu berfungsi untuk menambah keindahan supaya tariannya lebih indah, lebih menarik. Juga bisa untuk menyampaikan pesan atau makna dari tarian tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh tari kreasi daerah beserta propertinya. Ini tari yang pertama. Kira-kira tari apa itu anak-anak? Tahu ya? Tari payung, berasal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah payung ya. Contoh yang kedua, tari apa ini? Ada yang tahu? Ya, tari legong dari Bali. Ya, properti yang digunakan adalah kipas ya, supaya lebih indah, lebih menarik. Ya. Contoh yang ketiga, nah, tari apa kira-kira? Tari topeng namanya ya, berasal dari Cirebon. Properti yang digunakan adalah topeng pastinya. Jadi properti yang disebutkan di sini adalah properti yang dominan dipakai, yang utama. Properti yang lainnya masih banyak ya, ini hiasan kepala dan lain-lain. Itu properti yang dominan, properti yang menyampaikan pesan atau makna tadi yang disebutkan ya. Contoh yang berikutnya, ini adalah tari jaipong, berasal dari Jawa Barat. Kira-kira properti yang dominan di sini apa anak-anak? Ya, apa kira-kira ini ya? Apa itu namanya? Selendang. Ya, properti yang dominan pada tari jaipong adalah selendang. Itu contoh-contohnya. Contoh yang berikutnya, tari lilin, berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Properti tari yang digunakan adalah piring kecil berisi lilin yang sedang menyala. Penari membawa piring tersebut di kedua tangannya. Gerakan tarian dilakukan dengan gemulai dan berhati-hati agar piring tidak terjatuh dan lilin tidak padam. Ya, anak-anak nanti bisa lihat di YouTube contoh tari lilin seperti apa ya, pegang lilin buang gini, begini. Gimana caranya supaya lilin ini tidak jatuh ya, harus hati-hati. Baik, yang berikutnya, apa saja persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pementasan tari? Berikut adalah beberapa hal yang harus direncanakan agar pementasan tari berjalan baik dan menarik. Yang pertama adalah pemilihan tarian. Tentukan dulu tarian apa yang akan dipentaskan. Mau pentas secara perorangan atau berpasangan atau kelompok. Ya, jadi tentukan dulu yang nari satu orang atau berpasangan, berdua-berdua atau kelompok atau massa. Nah, setelah itu, setelah menentukan tari apa yang akan ditampilkan, selanjutnya adalah jadwalkan latihan secara teratur. Sebelum pementasan harus berlatih dengan tertib, dengan baik supaya penampilannya lebih bagus. Ya, itu yang harus diperhatikan.
Persiapan yang kedua yang harus diperhatikan adalah unsur pendukung. Apa saja unsur pendukungnya? Unsur-unsur pendukung dalam pementasan tari tidak dapat dipisahkan keberadaannya, harus menjadi satu kesatuan. Jadi semua harus diperhatikan unsur-unsur ini. Tidak boleh nomor satu tok yang diperhatikan, nomor duanya tidak boleh. Jadi menjadi satu kesatuan ya. Unsur-unsur tersebut antara lain tata busana, tata rias, properti, dan iringan. Nah ini harus keempat-empatnya menjadi perhatian, harus dipersiapkan. Gak bisa busananya bagus, riasannya jelek, gak ada propertinya, gak ada musiknya, yuk jelek ya. Bisa jadi tata busananya bagus, riasnya cantik, propertinya lengkap, gak ada iringan musiknya, gak bisa ya. Maka supaya pementasan tari ini berjalan baik, maka unsur-unsur pendukung ini harus diperhatikan semua, menjadi satu kesatuan ya. Nah sekarang kita lihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama tentang tata busana dan tata rias. Busana dan riasan disesuaikan dengan tema tarian. Busana dan riasan sangat penting untuk pementasan karena dapat memperkuat makna tarian yang ditampilkan ya. Busananya, riasan wajahnya itu memperkuat supaya makna tariannya lebih jelas. Yang kedua, properti tari. Properti tari memegang peranan penting dalam sebuah pementasan. Sebaiknya properti disiapkan dan dimulai sejak latihan agar penari menguasai penggunaan properti. Ya, jadi misalnya tari topeng, nggak ada topengnya, nggak mungkin ya. Jadi properti ini memegang peranan yang penting dan harus disiapkan sejak latihan sudah pakai properti. Jangan saat latihan nggak pakai topeng, jelas lihatnya. Begitu mau pentas pakai topeng bingung, waduh kok nggak kelihatan dan lain-lain. Jadi harus penari itu harus menguasai bagaimana menggunakan properti, maka harus dilakukan sejak latihan ya. Yang ketiga adalah iringan. Iringan tarian dapat berupa gerakan tubuh atau alunan berbagai alat musik. Iringan tari yang berasal dari gerakan tubuh antara lain tepuk tangan, ada yang tari saman gitu ya, ada yang hentakan kaki ya, itu yang dari tubuh. Sedangkan iringan tari yang berasal dari alunan musik dapat disiapkan melalui rekaman audio. Sekarang sudah zamannya canggih, bisa pakai HP, bisa pakai laptop ya, itu silakan iringannya disiapkan terlebih dahulu. Itu yang harus disiapkan agar pementasan tari berjalan dengan baik. Nah sekarang tugas buat anak-anak ya, perhatikan, carilah 5 gambar tarian dari majalah atau koran atau internet ya, 5 contoh gambar tarian. Jangan membuat contoh yang sama dengan yang sudah Bu Kris contohkan. Jangan lagi pakai tari jaipong, jangan lagi pakai tari legong, jangan lagi pakai tari payung, jangan lagi pakai tari lilin. Ya sudah toh itu, cari contoh 5 yang lain, tarian yang lain ya. Kalau sudah digunting, ditempelkan gambar tersebut pada kertas HVS, tempelkan dengan rapi, boleh dihias-hias ya. Kemudian tuliskan penjelasannya, nama tariannya apa, asal tariannya dari mana, properti yang digunakan apa saja, bisa ditambahi makna dari tarian tersebut apa dan lain-lain. Semakin lengkap nilainya juga semakin bagus ya. Intinya beri penjelasan dari tarian yang kalian tempelkan itu, namanya tarian apa, dari mana, propertinya apa, makna dari tarian itu apa dan lain-lain ya. Tugasnya Bu Kris beri waktu maksimal hari Jumat ya. Besok anak-anak PS tematik ya. Kalau hari ini belum memungkinkan untuk mengerjakan tugas SPDB, boleh maksimal hari Jumat ya. Jadi anak-anak besok anak-anak PS tematik ya. Nanti Bu Kris sampaikan lewat grup juga ya. Itu anak-anak tugasnya sangat jelas ya. Silahkan dikerjakan dengan maksimal supaya nilainya juga maksimal. Terima kasih, berkah.